Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, kami sudah 2 tayangan. Tayangan yang ketiga ini kami akan mengupas tentang bagaimana cara mengamalkan dalam bacaan istighfar dan ta'awudz. Sahabat, tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa dengan mendapatkan pahala, misalkan dengan ucapan dalam hati, ucapan dalam bibir. Tentunya perlu pengamalan keseharian. Nah, di tayangan ini kami akan sampaikan bagaimana cara mengamalkan dalam ucapan dan zikir dalam bacaan istighfar Astaghfirullahaladzim dan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sahabat setia yang kami muliakan, dalam bacaan istighfar tentu saja harus tahu arti dan makna. Istighfar adalah bacaannya Astaghfirullahaladzim. Artinya, ya Allah, saya minta ampun kepada Allah yang penuh dengan dosa-dosa. Nah, disinilah kami akan mengajarkan atau memberi wacana lebih baik lagi yang kami usahakan keseharian kami dalam kaum awam ini. Sahabat, tentunya istighfar ini dalam ucapan minta ampun kepada Allah tanpa didasari dengan amalan-amalan setiap hari. Tentunya amalan kita kurang berisi. Makanya amalan istighfar ini kami lakukan supaya ampunan Allah ini benar-benar diterima, benar-benar mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita harus menghormati orang tua. Nah, disinilah Allah mengajarkan kita kenapa kita harus menghormati orang tua, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada mertua. Disinilah amalan kita dalam ucapan istighfar, supaya kita terampuni ucapan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita harus berjalan melangkah menuju majelis, menuju masjid, menuju taklim atau komunitas. Disinilah para malaikat akan mendoakan kita untuk memintakan ampun kepada kita dari dosa-dosa keseharian kita. Sahabat sekalian yang kami hormati, marilah kita lakukan sedikit demi sedikit untuk mengamalkan dalam bacaan istighfar ini, yaitu selalu, kalau bahasa kami ini, sanjo kepada orang tua minimal seminggu sekali, ke tempat majelis, menimba ilmu, memberi cahaya kepada batin kita, supaya kita apa? Para malaikat mendoakan kita juga untuk pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan mengampuni langsung tanpa kita mengamalkan dalam keseharian. Sahabat, itulah kami himbau kepada sahabat, teman-teman semua, jangan sia-siakan orang tua, pembimbing kita yang memberi cahaya kepada batin kita. Teman-teman yang soleh dan solehah, tentunya kita hormati, kita sayangi. Mari kita sama-sama mengamalkan keseharian untuk pengampunan kita, dosa-dosa kita dalam sehari, menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat setia yang kami hormati, kami muliakan, teman-teman semua yang melihat tayangan ini, amalan kedua adalah ta'awudz. Apa bacaan ta'awudz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sahabat, tentunya kita tidak hanya memohon aja, tidak hanya ucapan saja. Bagaimana cara memohon, minta perlindungan kepada setan dari godaan setan yang terkutuk? Tentunya kami sudah tayangkan, makanya sahabat sekalian, antara tayangan satu, tayangan kedua, tayangan ketiga sekarang ini ada hubungannya. Firman Allah, ada wahyu Allah, ada ayat Allah, saling mengkaitkan antara satu dengan yang lain. Tidak bisa langsung ayat satu dikaji dengan jelas, tidak bisa. Tentunya ada kesinambungan antara satu dengan yang lain. Setelah kita dapat doa-doa dari malaikat, ampunan dari Allah lewat melalui doa-doa orang tua, doa-doa guru kita, tentunya Allah akan janji Allah pasti apa? Allah akan melindungi doa-doa kita dari gangguan setan yang terkutuk tadi. Pemirsa yang kami cintai, tentunya antara istighfar dan ta'awudz ada hubungannya. Kenapa? Kalau kita punya niat, malaikat sudah mendoakan kita, niat yang baik tentunya akan mendoakan kita bahwa kita akan dilindungi kepada syaitan yang terkutuk tadi. Caranya gimana? Kita sujud kepada orang tua. Kita mencari ilmu agama, mencari cahaya nur kepada guru-guru pembimbing di majelis, di masjid atau komunitas. Itulah teriring dari niat yang baik ini, Allah akan melindungi kita dari godaan setan yang terkutuk. Bagaimana kita akan tidak terlindungi kalau kita tidak melakukan hal demikian? Makanya unsur kita lah, nafsu kita lah yang akan membangkitkan kita untuk keluar dari cahaya Allah. Makanya kita harus wajib menghormati orang tua. Wajib belajar ilmu agama di dalam majelis atau komunitas. Mustahil janji Allah itu bohong. Janji Allah adalah benar. Pasti kalau kita melakukan hal demikian, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Terlindung dari godaan setan yang terkutuk. Makanya wajib, mustahil Allah tidak akan melindungi karena kita melakukan amalan-amalan tadi. Makanya itu, mari teman-teman semua, kita wajib menghormati orang tua, memuliakan orang tua, guru-guru kita yang soleh dan solehah, teman baik kita, pergaulan yang baik. Makanya Allah mustahil pasti jadi anak yang soleh, mendapat ridho Allah. Harus bergerak, harus dituntut, harus diamalkan, jangan ucapan saja. Nah, itulah teman-teman makna dari istighfar dan ta'awudz. Mudah-mudahan pengamalan sehari-hari ini kita praktekkan, insya Allah kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Teman-teman semua, sekian, mungkin selanjutnya kami akan memaparkan yang lebih bagus lagi untuk tayangan-tayangan berikut. Mari kita merenung sejenak supaya kehidupan kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan terlindung dari godaan setan yang terkutuk. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Duh Gusti Allah ingkang agung, paring pangapura dosa-dosa kula, trimo tobat kula, trimo amalan kula, insyaallah pikantuk ridho. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin.
la ilaha anta subhanaka hum minadh zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman semua yang telah melihat tayangan kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses K3. Komunitas kajian orang awam, kopi bersama, duduk di atas tikar. Sukses. Terima kasih.